Ini untuk marketplace untuk apa? Untuk sebenarnya untuk udah datang hari ini kan, Oh. besok kemarin kan, datang hari ini. Ya. Oke, ini ada apa aja ya? Ada Itu ada coklat, oke, jam, coklat, James. Bukan ini biasanya harusnya sih cukup di daily market ya? itu maksudnya Ini daily market. betul. Oke, ini yang direct kan? Iya betul. Ya karena ada direct dan indirect ya, untuk direct. Ya. Kalau Yang kemudian ini untuk satu lagi es krim ya? iya Pak. Es krim, oke. Es krim untuk apa? Ini biasanya memang kita jual es krim. Misalkan ya untuk mungkin minuman dia ada yang topping itu Pak, ada dikasih Sorbet kayak gitu. Oke. Tapi prinsipnya nggak jual es krim lah ya? Enggak. Oke, satu lagi. Oke. Yang di indah juga pakai Pak. Ya. Cuman kalau tinggal kasih mana udah tahun di mungkin pas mau briefing ada event apa enggak gitu. Nah, kemarin yang instruksi untuk saya bilang bahwa entertain sama official check atau complimentary nggak di charge itu udah dijalanin belum? Kalau Itu alasannya apa nih? kalau itu bisa nggak gitu kan? Kemana tuh? Kan nggak bisa jawab Pak untuk itu. Nggak bisa. Semuanya bisa. Iya. Ini loh Pak, bahwa kita jangan. Ini saya ya info aja ya. Biar apa yang kalian kerjakan itu betul-betul ngerti. Karena kalau if you don't believe thing, kalian tidak mau mengerjakan itu. Pertama, bahwa yang namanya entertain atau official check itu, kalau kalian charge itu ada muncul revenue-nya, itu tidak sesuai dengan prinsip accounting. Memang di bill itu harus keluar harganya, tapi keluar harga itu bukan harga rekayasa. Keluarkan sesuai dengan apa yang dijual ke tamu. Contoh, nih, kalau misalkan kita sekarang itu menjual nasi goreng, let's say 100.000 plus, ya, kemudian ada complimentary atau ada entertain, ada juga officer check, di bill itu harus tertera 100.000 plus juga. Nggak bisa sekarang itu di billnya itu tertera 30%-nya, nggak boleh begitu, harus tertera seperti yang dijual ke tamu. Nah, baru ketika settlement-nya itu, settlement karena entertain itu harus zero. Nah, ini juga kan urusannya nanti dengan tax, dengan revenue. Yang paling penting itu urusannya ke food cost tadi. Ya, jadi itu bisa. Nah, yang kedua sekarang itu kan kita berkelit tentang sistem. Sistemnya Pak, dari dulu gini. Yang nggak bisa gitu juga. Sistem itu kan dibikin oleh manusia. Jadi selama kita ini manusia, bukan monyet, ya kita harus berubah itu Pak. Harus bisa berubah. Kalau nggak bisa berubah ya bagaimana? Kita akan terus begitu. Saya kasih contoh gambaran ya. Nasi goreng itu adalah harganya 100.000 ya. Kalau 100.000 plus itu kan jadi sekitar 121.000 ya. Kok bisa entertain jadi harganya itu misalkan cuman 30.000 dimasukin ke revenue, itu nggak boleh kayak begitu. Kalau dimasukin cost berarti ada dua cost nantinya. Nah, ada transfer dari save dan satu lagi ada ya revenue yang di-generate 30 situ. Kalau masuk revenue ya itu problemnya. Ya. Nasi goreng di-charge-nya itu 30.000, dijadiin revenue, nanti dikurangi lagi cost-nya itu ternyata cost-nya itu lebih dari 30.000. Misalkan 35.000 atau 38.000. Kan jadi food cost-nya jadi 110% kalau kayak begitu. Itu yang dimaksud saya itu kayak begitu. Anda seorang, ya kita sekarang bicaranya itu adalah cost control. Fungsi cost control itu di situ. Karena Anda sebagai cost control itu adalah orang yang memang harus meneliti, harus melihat, harus ngecek bagaimana caranya supaya expenses itu bisa dikontrol. Kalau sudah bisa dianalisa, dikontrol, maka kita akan bisa menerapkan strategi yang benar-benar bisa mengena terhadap tamu dan market itu sendiri. Harganya tidak kerendahan dan juga tidak ketinggian. Kalau kerendahan kita akhirnya juga
ya worth it. nggak ada untungnya gitu. Ada profitnya. Dan kalau misalkan istilahnya itu kemahalan juga gimana kalau tamunya ngelihat ngebeli gitu. Itu aja. Itu aja sih dari saya. Jadi tolong dijalankan. Kalau misalkan if you need something from my level to settle this, misalkan untuk berbicara dengan orang sistem, orang ini ya kita tinggal suratin. Let's them work on it. Ya, Iya. begitu.